Oke, shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Ya, senang sekali ya. Selamat sore. Selamat sore ya. Perkenalkan, nama saya Iwan Cahyadi. Nama saya Lia. Ya, kami dari Bandung. Ya. Jadi kami dari Bandung mewakili dari LK3 Lembaga Konseling Keluarga Kreatif ya. Jadi terima kasih untuk Pak Pendeta Anton ya yang boleh mengundang kami untuk datang ke sini. Ya. Ya, tadi asik juga ya. Kita spesial dijemput sama Pak Anton dan Albert. Ya. Ya, iya. Luar biasa. Iya. Terus diajak makan lagi. Tadi kita datang jam berapa ya? Nah, itu jam berapa ya? Jam 11 kayaknya ya. Setengah 12 kali. Nah, jam 11 kayaknya. Setengah 12. Setengah 12. Jam Setengah 12. Saya yakin bisa setengah 12. Setengah 12. Jam 11 kan kita cek ambil bagasi apa semua itu jam 11. Dari dulu kalau dikasih pendapat dari saya selalu aja nggak pernah Lupa. Nggak pernah. Nggak kayak adik kamu kalau ingat orangnya pelupa sekali. Percuma kalau nanya kadang-kadang jadi males tanya, tahu nggak? Ya udah. Itu kan kebiasaannya kalau selalu ditanya. Ya kalau istri begitu ya kira-kira. Jadi suka ngeyel ya. lebih baik saya duduk aja. Ya itu intermezzo ya Bapak Ibu. Kira-kira apa sih masalahnya? Yang diributin tadi itu masalah apa? Waktu antara jam 11 dan setengah. Penting nggak? Penting nggak? Yang penting ini kalau tadi didramatisir ya bisa gelut beneran gitu. Tapi itu yang sering kali mungkin terjadi dalam rumah tangga ya. Suami istri itu kan sebenarnya kalau coba Anda berdua pikirkan, kalau ribut itu masalah apa sih? Masalah gede nggak? Ya, masalah sepele, masalah yang kayaknya nggak terlalu penting. Jadi kayak tadi masalah jam 11 dan setengah 12, buat Anda penting nggak? Mau jam 11 setengah 12 kan nggak terlalu penting. Tapi kenapa bisa jadi ribut? Kenapa jadi bisa konflik? Karena masing-masing merasa saya yang benar dan dia yang salah. Ya, jadi itu. Yang kedua adalah sebenarnya yang bikin nanti konflik tambah parah itu tuh bukan cuma perbedaan itu. Yang kita bahas di sini tentang masalah inner child. Jadi misalnya tadi ya saya ngomong kamu nggak kayak adik kamu, ya itu namanya saya bandingkan, ya. Dan kemudian dia sendiri terus saya udah nggak mau nanya lagi sama kamu, berarti saya akan merasa tertolak. Nah ini yang ternyata membuat kemarahan itu makin meningkat. Bukan masalah bedanya juga, ya. Jadi di dalam perbedaan itu, yang pertama kita merasa benar, yang pihak yang lain salah. Yang kedua, masing-masing mencet tombolnya. Ya, nah itu yang saya pikir kita perlu untuk sama-sama diskusikan. Ya. Sebelumnya saya sekali lagi mau ngajak kita semua sama-sama bangkit berdiri, ya. Kita coba berdoa supaya waktunya kan berat ini kan jam 2 nih. Benar nggak? Habis makan siang gitu kan. Udaranya dingin-dingin begini ya bikin ngantuk ya. Tapi kita minta supaya semuanya bisa saling seger ya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, sekali kami datang padamu Tuhan. Engkau yang sudah mengirimkan setiap kami, baik pasangan maupun individu ke tempat ini. Kami berdoa, biarlah Tuhan sendiri yang boleh hadir di tengah-tengah kami. Tuhan sendiri yang boleh berbicara kepada kami. Mungkin ada di antara kami yang sedang mengalami pergumulan di dalam relasi sebagai pasangan suami istri atau sebagai orang tua dan anak, sebagai keluarga. Kami berdoa supaya melalui seminar keluarga ini kami boleh mendapatkan satu insight-insight yang boleh menyegarkan, insight-insight yang boleh mengubahkan dan memperbaiki keluarga kami masing-masing. Berkati hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan untuk bisa menyampaikan kebenaran daripada firman Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Ya, silakan duduk.
Ya, tema ini adalah tentang healing your inner child, ya, atau pemulihan luka emosi, atau mungkin pemulihan luka batin, ya. Nah, judulnya rada serem sedikit, ya, tetapi sebenarnya isinya enggak. Kenapa tema ini penting, ya? Tadi kita udah lihat bahwa inilah yang seringkali dalam keluarga itu kita nggak memahami tentang apa yang menjadi luka di dalam diri kita masing-masing. Apalagi luka di dalam pasangan kita, apalagi luka di dalam orang tua kita, apalagi luka di dalam anak-anak kita. Nah, karena nggak tahu, kita seringkali memencet luka tersebut sehingga akhirnya timbul satu kemarahan, ya. Nah, jadi sekali lagi saya boleh katakan bahwa masalah di dalam keluarga atau pernikahan itu sebenarnya tidaklah terjadi di dalam pernikahan. Ya, jadi maksudnya adalah kayak tadi, ya, kita berantem itu sebenarnya bukan masalahnya bukan di dalam pernikahan, tapi masalahnya sebenarnya terjadi sebelum kita menikah dulu, di mana masing-masing punya satu luka. Ya, kayak istri saya misalkan punya luka, dia tidak suka dibanding-bandingkan. Saya tidak suka merasa diri tertolak. Nah, luka itu yang tanpa kita sadari kita bawa ke dalam pernikahan. Ya, jadi kayak tadi dari pertengkaran tadi di depan itu, ya, sebenarnya bukan masalah perbedaan jam 11 dan sama 12 saja. Ya, udah gitu saya mulai menyerang, dia juga mulai menyerang saya, dan kemudian masing-masing mencet tombolnya. Ya, itu yang terjadi. Jadi sekali lagi kalau Anda berbicara, aduh, dalam pernikahan ini banyak sekali problem. Sebenarnya akarnya bukan sekarang ini, akarnya itu dulu. Nah, yang kita mungkin perlu sama-sama sekarang pelajari, ya. Apa yang terjadi, ya? Jadi sebenarnya keberadaan kita saat ini merupakan satu cerminan, satu refleksi, satu gambaran tentang apa yang terjadi di dalam masa lalu saya. Ya, jadi kalau kayak tadi kasus yang tadi, saya dari kecil itu merasa, ya, tertolak oleh papa saya. Jadi kalau saya kadang-kadang nawarin sesuatu atau apa makanan, ya, bukannya diterima, bukannya dibilangin thank you, tapi suka dimarahin. Ngapain dibeli makanan kayak gini? Ya, boros-boros uang dan sebagainya, ya. Nah, istri saya juga sama, ya. Dalam keluarga dari kecil itu dia suka dibanding-bandingkan dengan adiknya atau dengan cicinya. Sehingga buat dia perbandingan itu tuh tidak menyenangkan. Menyakitkan, bukan tidak menyenangkan lagi. Jadi pada saat pasangan saya tidak punya luka dibanding-bandingkan. Jadi pada saat saya ngebandingin dia dengan orang lain, dia merasa sakit hati. Buat saya itu masalah sepele dibandingkan, betul nggak? Nah, ini yang terjadi, ya. Jadi sekali lagi keberadaan kita saat ini merupakan refleksi dari kejadian masa lalu kita. Jadi disadari atau nggak disadari, setiap kita ini pasti memiliki luka emosi. Setiap kita ini pasti memiliki inner child, ya. Setuju nggak? Nggak setuju. Keluarga saya baik-baik kok. Ya, saya nggak pernah mengalami luka. Ada yang ngomong kayak gitu, ya. Tapi saya boleh katakan, setiap orang tanpa terkecuali siapapun akan punya satu luka ini yang disadari maupun tidak disadari. Ya, nanti kita akan lihat kenapanya. Kenapa? Yang pertama adalah dasarnya karena keluarga itu nggak ada yang sempurna. Setuju nggak? Ya, semua keluarga, baik itu misalnya keluarga yang rohaniwan, pendeta, ya, hamba Tuhan, atau orang yang terpelajar, ya, eksekutif, direktur, orang-orang yang hebat sekalipun, itu nggak ada yang sempurna. Semuanya tidak sempurna. Setuju nggak? Di sini siapa yang udah jadi orang tua boleh angkat tangan? Ya, hampir semuanya. Pernah nggak Anda ngerasakan? Saya mah orang tua yang sukses, nggak pernah gagal, pernah? Atau somehow kadang-kadang merasa, aduh, aku gagal mendidik anak-anak. Aku merasa bersalah kepada anak-anak. Benar nggak? Ya, jadi memang itu satu kenyataan bahwa nggak ada orang tua yang sempurna di dunia ini. Kenapa nggak bisa sempurna keluarga ini? Karena kita pun dulu dilahirkan, dibesarkan oleh keluarga juga yang nggak sempurna. Jadi ketidaksempurnaan satu keluarga akan melahirkan anak-anak yang juga tidak sempurna dan seterusnya. Jadi sangatlah wajar bahwa setiap kita tidak ada yang sempurna. Yang kedua, ya, kalau misalnya pun ada yang ngomong, enggak,
Saya di keluarga sangat dikasihi, disayangi sama papa mama saya. Bisa saja itu terjadi. Ya, seorang anak yang misalnya sangat disayang, sangat dicintai luar biasa oleh orang tuanya. Tapi pertanyaannya, bisa nggak dia tiba-tiba dibully di sekolah? Bisa. Dimanapun, atau dia main ke rumah tetangga, atau dia misalnya di gereja sekalipun bisa terjadi. Dia tiba-tiba kayak dicuekin sama teman-temannya, dia merasa terluka. Nah, jadi ini salah satu yang kita lihat bahwa memang luka emosi itu bisa terjadi kapan saja, di mana saja, siapa saja dan oleh siapa saja. Benar nggak? Ya, nah ini satu kenyataannya. Kapan terjadinya luka emosi? Biasanya luka emosi itu terjadi kapan? Kapan saja. Kapan saja. Ya, sekarang pun Anda udah usia bisa nggak terluka sama teman, sama istri, sama suami? Bisa, ya. Waktu kecil bisa. Bahkan sejak di dalam kandungan pun, ya, seseorang bisa mengalami luka emosi. Contoh, ya, Anda boleh perhatikan atau mungkin Anda ngalamin sendiri. Kalau ada seorang ibu yang sedang hamil, lalu dia berusaha menggugurkan bayinya. Zaman dulu tuh biasa, ya, karena kebanyakan anak atau mungkin kondisi ekonomi yang sangat terbatas. Jadi mereka menggugurkan bukan jahat, ya memang kayaknya aduh ini gak bisa terlalu banyak anaknya, ya banyak akhirnya minum jamu atau apalah, dipijit atau semua supaya digugurkan. Nah, kalau ternyata bayinya itu tidak jadi digugurkan dan akhirnya lahir, itu bisa dijamin 100% ya bahwa bayi itu akan mengalami masalah emosional yang besar. Yang pertama, masalah emosionalnya adalah tertolak. Ya kan, bayi yang mau digugurkan itu artinya tertolak untuk kehadirannya. Itu bisa dirasakan. Yang kedua, orang tersebut pasti akan selalu merasa insecure dalam hidupnya. Merasa tidak aman, merasa penuh kecemasan, ketakutan. Ya bayangkan aja Anda kalau Anda bisa tiba ada yang mau membunuh gitu ya. Kan perasaan takut, bingung dan sebagainya itu akan berkecamuk. Nah ini terjadi. Ya, jadi boleh dicek ya. Saya punya dalam keluarga besar ada beberapa yang memang mau digugurkan dan itu sensitif sekali. Begitu misalkan ditolak aja ya, misalnya dia mau apa, sorry nggak bisa, wah marah sekali. Nah itu yang menunjukkan lukanya kuat sekali. Ya terus penuh kekhawatiran, ya takut ini, semua kekhawatiran, kecemasan itu adalah normal. Ya, normal sekali lagi. Tuhan ciptakan itu juga untuk satu tujuan yang baik. Tapi kalau kata over, terlalu cemas, terlalu takut, ya, itu menunjukkan adanya satu luka emosi. Ya, saya punya satu klien ya, seorang ibu yang seorang pasangan di mana mereka berdua itu baru menikah, lalu mereka merencanakan punya anak. Kemudian istrinya hamil dan sangat sukacita sekali, ya. Baik suaminya, istrinya sangat welcome kepada bayi itu. Lalu lahirlah seorang bayi laki-laki. Nah, mereka berpikir bahwa mereka merencanakan punya anak 2. Jadi nantilah kalau udah 3 tahun, 4 tahun lagi, mereka pengen punya anak lagi 1 lagi. Ya. Lalu itu rencananya. Tapi apa yang terjadi, baru beberapa bulan bayi itu lahir, istrinya hamil lagi. Salah siapa tuh? Dan pada saat hamil itu istrinya gak siap, syok. Aduh, ini bayi masih kecil, aku hamil lagi. Udah ngebayangin lagi ya, proses kehamilan 9 bulan itu gak mudah. Jadi nangis selama seminggu ya, dia tuh nangis. Ya tapi karena ini ibu yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, ya nggak mungkin dia menggugurkan bayinya. Ya, jadi setelah seminggu ya udah dia doa apa, ya udahlah, ini ada dalam kedaulatan Tuhan. Jadi dia siap untuk menerima bayi. Ya hanya seperti itu saja. Setelah bayi yang kedua ini lahir, ternyata laki-laki juga. Ada keinginan sebenarnya tanpa disadari. Biasanya kalau anak yang pertama laki, anak yang kedua pengennya perempuan, ya keluar. Tapi itu tidak terlalu dia nyatakan dan gimana, ya udah, oh laki-laki lagi ya.
lagi gitu. Udah. Nah yang terjadi yang menarik ya Bapak Ibu ya, mereka berdua bertumbuh dan itu anak yang kedua ini itu sangat keras sekali sikapnya itu. Apalagi sama mamanya kayaknya benci sekali. Pokoknya kalau mamanya ngomong apa tuh kayaknya ketus gitu ya ngomongnya tuh. Mamanya bingung. Kenapa ya anak itu kok nggak welcome sekali sama aku? Padahal dia memperlakukan keduanya tuh sama, sayang. Tapi ada sesuatu yang berbeda dari anak yang kedua ini. Nah, setelah besar, gimana? Mama itu bingung. Berusaha untuk makin mengasihi anak yang kedua ini, tetap sama. Dia konsultasi dan saya tanya, ya apakah ada satu perbedaan sih? Enggak, sama. Lalu saya tanya, waktu hamil, apa yang terjadi? Nah, dia baru ingat. Ya sih, waktu pertama kali aku hamil tuh aku sebenarnya tuh shock, nggak siap, bukan nggak terima, nggak siap, gitu. Nah itu, tapi setelah seminggu biasa-biasa aja. Tapi kira-kira ya, bayi dalam kandungan itu spiritnya itu kan sudah ada belum? Sudah ada. Jadi bisa rasakan itu. Jadi kamu kayaknya perlu minta maaf sama anak kamu yang kedua itu. Ah, gimana caranya? Dia kan nggak tahu juga. Ya. Itu bukan urusan dia, tapi yang penting kamu coba lakukan itu. Akhirnya dia panggil anaknya, ya kemudian mama itu ngomong, ya sorry ya, waktu aku hamil kamu itu, ya mama tuh nggak siap waktu itu tuh. Jadi mungkin ya kamu tuh ngerasa nggak diterima, ngerasa tertolak. Terus si anaknya bingung, mama ngomong apa sih? Ngerti nggak kira-kira anaknya? Ngerti, atau enggak sih? Ya mungkin kamu nggak sadar, mungkin kamu nggak ngerti, tapi mama yakin itu yang membuat kamu merasa tidak suka sama mama. Will you forgive me? Mama sambil nangis, ya. Kamu mau nggak maafin mama? Anaknya bilang, ya udah. Jadi anaknya nggak ngerasa apa-apa. Tapi apa yang terjadi? Ya, setelah peristiwa itu anak yang kedua ini benar-benar kayak gitu, kayak apa disulap gitu, berubah jadi baik sekali sama mamanya. Ya, sampai sekarang anak itu udah 26 tahun, 27 tahun, sangat sayang, lebih sayang daripada orang. Dan mamanya sangat merasakan. Ya, jadi itu kira-kira. Jadi kapan luka emosi itu terjadi, ya bahkan sebelum lahir pun hati-hati. Makanya di sini ibu-ibu ya yang mengandung atau gimana tuh apa yang Anda rasakan itu akan dirasakan juga oleh bayi. Jadi banyak lah ya kesaksian. Ya, kenapa ya nggak ada sesuatu tapi ya mungkin mamahnya ada satu anak ya, dia udah umur 20 lebih tapi sangat labil sekali emosinya tuh. Padahal kakaknya dua itu tuh sangat strong. Sangat kuat gitu ya, tapi anak ini tuh kayaknya mudah sekali menyerah, ya give up dan sebagainya. Nah ternyata dari ngobrol-ngobrol begitu, mamanya tuh waktu mengandung anak yang ketiga ini mengalami musibah. Dia ditipu ya secara finansial dan benar habis itu uang. Dan di situ mamanya tuh udah mau bunuh diri, udah nggak tahan gitu. Nah, jadi itu yang terjadi. Sedangkan waktu hamil anak yang pertama dan anak yang kedua, dia lagi secara ekonominya sangat bagus sekali. Jadi secara emosinya baik. Ya, jadi itu yang terjadi. Ya, jadi kapan terjadinya? Kita tahu tadi dari kapan bisa sampai kapan. Tetapi kita harus fokus kepada semua luka emosi yang berusia di bawah 12 tahun ke bawah. Makanya Anda yang punya anak di bawah 12 tahun, itulah yang Anda benar-benar perlu fokuskan. Kenapa harus fokus untuk anak di bawah 12 tahun? Karena kalau di atas 12 tahun udah masuk remaja tuh dia udah berani ngelawan. Anda sekarang kalau misalnya dikhianati orang bisa marah nggak? Bisa marah, bisa ngelawan, bisa balik nyerang juga. Jadi tidak akan terlalu terluka. Tapi bayangin kalau anak kecil di bawah 12 tahun, dia mau dibully, mau apa, bisanya cuma nangis, nggak bisa apa. Nah jadi ini yang terjadi. Ya jadi Anda harus melihat bahwa anak di bawah 12 tahun itu powerless, merasa nggak berdaya. Ya kayak
saya waktu umur 3 tahun, 4 tahun tuh papa mama saya berantem terus sampai tiap hari ya. Saya cuma bisa nangis. Mau bisa apa? Tapi ketakutan mendengar suara ribut. Ya, menjadi takut tadi. Apalagi kalau punya suster atau punya pembantu yang sering nakut-nakutin, ini mereka saya jadi takut. Oh, ada hantu sih ada di sana. Oh, sampingnya. Kalau di Singapura jarang ada pakai pembantu ya, biasanya semuanya sendiri, mungkin les. Tapi di Indonesia banyak jadi korban dari pembantu atau suster. Marah, ya nggak dikasih atau apa tanpa penjelasan. Pokoknya nggak boleh. Ya, anak punya satu kemarahan. Nah, jadi dari sini kita melihat ya, perasaan-perasaan inilah yang terbawa nanti sampai dewasa. Jadi kayak tadi misalkan malah takut, tidak berdaya, bingung. Itu yang dimaksud dengan luka emosi. Ya, nah saya mau secara cepat gambarkan ada 3 jenis luka emosi itu. Yang pertama ada yang disebut dengan luka emosi yang aktif. Ya, luka emosi aktif itu seperti apa? Luka emosi aktif itu adalah dia mendapatkan perlakuan yang negatif, ya, misalnya dipukulin, disiksa. Orang tua zaman dulu itu ya, cara mendisiplinkan anak itu pakai kekerasan supaya jadi orang, katanya, benar nggak? Ya, dan memang jadi orang sakit akhirnya. Supaya kuat, supaya dia tangguh, supaya dia benar, ya. Mungkin beberapa bisa seperti itu, tapi beberapa juga jadi terluka, ya. Atau nggak cuma fisik, pakai kata-kata verbal, ya. Jadi kalau nggak fisik, mungkin dengan satu kata-kata verbal. Apalagi kalau udah kata-kata yang sangat, kamu mau percuma, lahir ke dalam dunia ini pasti gagal. Kamu tuh jelek sekali, tahu nggak? Misalkan kamu tuh gembrot, kamu tuh ceking, kamu tuh putih, kamu tuh hitam, kamu pesek, kamu apa gitu ya. Kan orang tuh dulu sering kan ngomong kayak gitu ya. Dan dianggap itu lucu, fun aja. Kamu si pesek, si botak, si apa gitu ya. Tapi itu tanpa sadar melukai. Ya, sehingga anak itu akan merasakan tidak menjadi diri yang sempurna. Ya, nah ini yang terjadi. Jadi luka emosi yang aktif ini sebenarnya biasanya teringat dulu waktu kecil aku dipukulin, aku waktu kecil itu diapain, ya. Nah, akibatnya sekarang coba ya, kalau ada orang misalkan jelek banget kamu tuh mukanya, meskipun dia udah akhirnya bertumbuh dewasa jadi orang yang cantik, yang ganteng ya, dia tidak akan pernah merasa dirinya cantik atau ganteng. Kalau dipuji ya, kamu ganteng ya, wah marah, enggak, aku ini jelek kok, selalu merasa dirinya jelek, ya. Jadi ini sesuatu yang di sini ada nggak yang merasa dirinya ganteng dan yang cantik coba? Nah, itu ganteng ya. Berarti nggak punya luka, yang lain luka semua. Jadi hati-hati ya. Perkataan orang tua terhadap anak ya, yang Anda anggap kadang-kadang itu lelucon, guyonan, itu bisa menjadi satu luka yang tanpa disadari. Nah, di sini saya katakan ada kata rohani ya. Ini kita semua tuh orang tua Kristen. Kata-kata rohani pun itu bisa menjadi luka. Contoh misalnya, kita semua orang tua pengen mendidik anak-anak kita untuk takut akan Tuhan, betul nggak? Ya. Jadi kita berusaha untuk bisa pengen anak kita ini baca Alkitab, berdoa seperti itu. Nah, tapi kalau caranya salah, ya, ini bisa membuat juga luka. Kamu udah doa belum? Doa hukum, ya. Kamu udah baca Alkitab nggak tadi pagi? Nggak sempat, dimarahin. Ya, terus kalau anaknya nakal, ya, orang tua udah kehabisan akal, kamu nanti ya Tuhan hajar loh kamu ya. Nanti kamu kayak gini ya, Tuhan hukum loh. Nanti kamu kayak gini masuk neraka loh. Nah, kata-kata itu sebenarnya diucapkan untuk nakut-nakutin anak supaya dia jadi baik, bener nggak? Dan ternyata anaknya memang jadi takut beneran. Takut dalam hati lari.
Makanya nggak heran kalau ada anak-anak dari kecil dididik terlalu keras soal aktivitas rohani, nggak ke gereja, wah benar-benar dihukum. Setelah teenager, remaja, lari dari gereja. Aku nggak mau ke gereja. Aku tuh nggak suka sama Tuhan. Tuhan tuh jahat ya. Masa aku gitu aja marah? Masa aku lakukan gini aja katanya dihukum? Masa aku gini? Kayaknya nggak bebas deh kalau sama Tuhan itu. Makanya banyak anak-anak yang lari. Nah, ini juga sama satu bentuk dari luka emosi yang aktif. Jadi orang tua harus benar-benar menjelaskan konsep firman Tuhan itu secara terintegrasi. Betul, Tuhan bisa marah, tapi Tuhan juga mengasihi, Tuhan juga sayang. Pada saat anak itu baik, dibilangin, waduh kamu baik, Tuhan pasti sayang sekali sama kamu. Enggak kan? Yang ditegaskannya pada saat anak itu bermasalah, pakai senjatanya Tuhan. Jadi ini istilahnya seperti sebuah gelas yang harusnya diisi dengan air bersih, tetapi diisinya dengan sampah. Maka seumur hidup dia akan merasa dirinya sampah. Nah ini yang perlu diberesin. Ya, kalau enggak ini akan menghambat kehidupan pribadi kita, dan ini akan juga menghambat kehidupan spiritualis kita, kedewasaan rohani. Yang kedua, ya, adalah luka emosi yang pasif. Nah, kebalikan dari aktif. Kalau aktif, enggak, saya nggak pernah dipukulin, nggak pernah dihina, nggak pernah apa. Mungkin saya mengalami luka emosi yang pasif. Pasif ini adalah kebalikan, nggak menerima apa-apa. Positif enggak, negatif enggak, kosong. Jadi ini buat anak yang orang tuanya sibuk, ya sendirian, lonely, nggak punya teman, dikucilkan sekolah. Ini adalah mengalami luka. Jadi nggak diapa-apain, dipuji juga enggak, dihina juga enggak, tapi kosong. Jadi ibarat punya luka emosi yang harusnya gelas kosong, diisinya dengan apa? Kalau yang aktif tadi diisi dengan sampah, kalau ini diisi dengan apa? Amin. Kosong, bukan angin juga nggak ada. Tetap kosong. Sehingga akhirnya dia merasa, aduh saya ini pengen ya dipeluk, saya itu pengen dicium, pengen dipuji, nggak ada. Akhirnya dia tutup. Aku nggak butuh kasih sayang, aku bisa sendiri kok. Aku nggak perlu ya cinta, perhatian, nggak butuh. Aku bisa. Jadilah orang yang sangat mandiri dan kelihatannya sepertinya bagus, ya. Tapi orang yang luka seperti ini kadang nggak butuh orang lain, ya. Jadi banyak ya orang-orang yang sebenarnya, yang khususnya wanita ya, saya menemukan beberapa. Dia umur udah 30 lebih, nangis, Pak, saya ini rindu ya, pengen punya keluarga, pengen menikah. Orang cantik, orang menarik gitu. Saya tanya, kamu udah punya pacar belum? Aneh nggak? Orangnya cantik, menarik, ya, tapi belum punya pacar. Aneh nggak? Aneh kan? Di sini maksudnya sesuatu yang aneh itu berarti ada sesuatu. Lalu saya tanya gini, dia kan belum pernah punya pacar. Ada nggak pria yang sayang sama kamu? Jawabannya apa? Kalau dia cantik, menarik itu banyak yang suka sama saya. Ya, saya sebagai teman tuh gak ada masalah. Ya banyak teman prianya. Tapi begitu ada teman pria yang mulai kasih perhatian khusus, dia langsung siap bang. Misalnya Valentine tiba-tiba ngirim coklat, ngirim bunga ya. Udah, besoknya jangan harap dia bisa berteman lagi. Dia udah langsung putus. Itu karena ini tadi gak nyaman, keintiman itu tuh sesuatu perhatian yang begitu dalam tuh gak nyaman buat dia. Nah itu tipikal orang yang luka emosi yang pasif. Kalau dibaikin sama orang ya, dia nggak suka, bukan nggak suka, nggak nyaman. Ya balik lagi karena sekali lagi sudah tertutup. Suami istri banyak yang kayak gini juga ya. Jadi kalau misalkan istrinya mulai deketin, peluk, kayak kesetrum gitu. Padahal mungkin dia suka gitu ya, tapi balik lagi karena nggak biasa, nggak nyaman ini. Ya,
Oke, yang ketiga, nah ada luka emosi yang dia tidak mengalami apa-apa dari kecil itu, tapi dia menyerap luka emosi orang lain sekitarnya, jadi ketakutan, kecemasan. Nah saya ini dulu waktu SMA ya punya motor, ya, kemudian punya SIM, ya lengkap semua surat-suratnya. Tapi setiap kali ada operasi zebra kayak gini, saya gemeteran, takut sekali. Sampai kalau bisa udah balik lagi gitu. Kenapa? Logikanya paling juga mereka meriksa STNK, SIM, beres kan? Udah lolos. Tahu itu tuh tahu, tapi takut sekali. Ya, atau misalnya dulu dari luar negeri datang, ya, antri imigrasi itu, ya, itu wah takutnya setengah mati. Saya nggak bawa barang yang ilegal, saya nggak bawa barang yang banyak, tapi takut sekali. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Ternyata ini saya dapat serap dari orang tua. Orang tua dulu dagang di pasar, ya dagang di pasar. Nah, suka ada tuh iuran daerah pakai seragam, ya, pakai gitulah petugas. Nah itu suka meres gitu loh istilahnya, ya. Jadi saya kalau ke pasar bantuin orang tua, bukan bantuin lah, nungguin di sana. Papa saya itu suka ketakutan. Awas, itu ada datang tuh, ya. Cepat sembunyiin uangnya, kayak gitu. Sehingga image-nya pokoknya orang yang berseragam itu menakutkan tanpa sadar. Ya, jadi kalau saya pergi ke polisi kemana yang pokoknya berseragam pemerintah begitu sangat menakutkan. Ya baru saya sadari setelah saya belajar konseling ini. Atau ada juga ya anak-anak di mana misalnya mereka fobia sama binatang, takut kucing, takut anjing. Pernah nggak ada pengalaman apa-apa? Nah ini bisa terjadi karena mungkin orang tuanya. Ya seorang ibu yang dulu dia waktu kecil itu dikejar anjing sampai benar-benar digigit anjing, itu trauma sekali kalau dekat anjing. Benar nggak? Ya sehingga dia kalau lihat anjing, wah dia akan histeris sekali. Nah dia kalau makan di Indonesia kan makan kadang-kadang tuh restoran ya di luar begitu ya. Sini mungkin sama, tapi di sini nggak tahu anjing berkeliarannya. Kalau tiba-tiba ada anjing gitu ya, itu mamanya bisa wah naik ke atas kursi, saking takutnya. Anaknya tiga-tiganya semua naik juga. Karena ini tadi. Perannya tidak. Jadi sampai udah gede anaknya akan takut anjing. Dia ngalamin sesuatu enggak? Ya, tapi itu dia serap. Itu yang terjadi karena seperti vacuum cleaner. Dia serap yang bersih jadi kotor diri sendiri. Ya. Nah, luka emosi inilah akan muncul dalam bentuk overreaction. Ya, pada saat orang lain akan. Jadi pada saat saya tadi ketemu pejabat, pada saat saya misalnya nah ini artinya inner child kita hidup kembali. Ya sampai sini ada pertanyaan nggak? Kita nggak usah dipisahkan nanti keburu lupa. Jadi satu bagian silakan tanya aja. Ya relax saja, ini kan bukan kuliah, bukan formal, santai aja. Ya ngobrol aja. Silakan. Ada pertanyaan nggak? Jadi dari luka emosi aktif, pasif, sama absorpsi tiga ini. Kira-kira ya Anda pernah ngalamin yang mana waktu kecil sehingga sekarang itu sangat sensitif sekali. Nah yang paling bisa merasakan luka emosi itu adalah teman atau orang yang paling dekat dengan Anda, pasangan. Pasti paling tahu ya, Anda pasti paling tahu apa yang hal yang paling sensitif yang suaminya misalkan sangat terganggu. Bisa perbuatan, bisa perkataan. Ya, ada seorang ibu yang lagi diskusi sama anak perempuannya. Diskusi tentang Sweet 17. Anaknya bilang, saya mau Sweet 17 sama teman-temannya. Mamanya bilang, oke, di mana? Di hotel ini. Aduh, mamanya jangan, ini kayaknya kemahalan. Terus mungkin mau panggil MC-nya siapa, ya. Ada disagreement, ketidaksepakatan antara orang tua dengan anak. Jadi sampai anaknya bingung kan, apalagi anak sekarang beda ya sama orang tua, benar nggak? Ya, jadi
dalam ini di depan masih ada nih yang VIP, nggak usah tambah biaya, nggak usah ambil kursi, di sini aja. Sini dapatnya lebih banyak loh. Ini tipe orang Asia ya, yang itu ngobrol semua. Nanti yang terakhir, padahal kalau di luar negeri itu yang depan dulu yang penuh. Nah, jadi si mamanya sama si anaknya tuh tidak ada kesepakatan, lalu anaknya bilang gitu, ya udahlah Mi, Mami punya budget berapa buat Sweet 17 aku ini, ya nanti aku aturin. Pertanyaannya, anak itu salah benar ngomong gitu? Fair nggak? Benar ya? Bagus ya anak itu? Mamanya langsung ngamuk. Apa maksudnya budget-budget? Emang mama nggak mampu? Wah, keluar marahnya tuh benar-benar yang tadi over itu. Anaknya bingung. Loh, apa salahnya? Kan kita nggak ada kesepakatan. Aku cuma bilang, mama punya budget berapa? Nah, jadi balik lagi kalau kata aneh, kata over itu pasti ada luka. Jadi singkat cerita, mamanya ini dibesarkan dalam keluarga yang tidak terlalu kaya, tapi tidak terlalu miskin juga. Lumayan lah orang tuanya itu ekonominya. Tapi orang tuanya pelit. Setiap kali si mamanya waktu kecil ini, Mah, aku pengen dibeliin boneka dong. Ya kayak gini. Ah, jangan, nggak ada budgetnya. Mah, aku pengen beli tas, nggak ada budget. Pengen apa gitu ya? Restriksinya selalu mamanya bilang nggak ada budget. Nah, jadi baliknya budget buat dia itu satu kata yang sangat-sangat menyakitkan. Paham nggak? Ini spesifik buat dia. Jadi makanya ketika anaknya ngomong, Mama punya budget berapa buat aku? Waduh, itu kayak lukanya tuh ditusuk kembali. Makanya dia meledak ngamuk. Dia nggak suka dengan kata budget itu. Ya, jadi kita sekali lagi jadi mengerti ya sekarang ini dalam keluarga yang dari hal sepele kenapa jadi marah? Ya masalahnya sepele itu tuh menurut dia, menurut aku itu hal yang besar. Kayak tadi kata budget itu kan hal sepele. Tapi buat si mama ini ya kata-kata itu memang kata-kata yang sangat-sangat menyakitkan. Makanya dia nggak suka. Ya silakan, ada pertanyaan nggak? Oke, kalau nggak ada saya lanjutin ya. Jadi tolong jangan nggak tanya, rugi ya. Tanya sesuatu supaya Anda bisa mendapatkan banyak. Ya, saya nggak laporin sama Pak Anton nggak gitu. Biar istrinya. Hah? Tanya Pak, tanya. Ya, oke. Gimana cara menggalinya yang gampang? Cara menggalinya yang paling gampang. Apa yang bikin Anda tuh tersinggung, marah, yang harusnya menurut orang lain tuh biasa-biasa aja gitu. Itu yang paling simpel. Ya, jadi tanya sama istrinya, misal apa yang paling sering bikin dia ngamuk gitu loh, meledak. Gak pernah marah berarti banyak luka yang terkubur. Ya, jadi itu satu. Yang kedua, misalnya, coba kalau ingat dulu ya peristiwa dulu waktu kecil, apa sih yang paling menyakitkan buat kamu? Apa sih yang kamu masih ingat yang kayaknya aduh itu tuh bad memory, ya saddest memory. Start dari situ, ya. Jadi bisa dari sekarang kita refer ke belakang, atau dari belakang dimajukan ke depan sini. Itu bisa kedeteksi. Ya, thank you buat pertanyaannya. Kalau misalnya kita sudah tahu, misalnya dari pain-nya pada saat kecil, kemudian bagaimana cara kita nge-relate dengan sekarang keadaan sekarang? Ya, sekarang ini apa yang menjadi kayaknya hal yang paling sensitif? Ada nggak kaitannya? Ya, jadi bisa tadi, misalnya dari kecil itu saya paling sensitif dengan ditolak. Nah sekarang setiap kali saya merasa dilakukan, ada orang bilang no, saya tertolak nggak? Itu relate-nya. Saya dari kecil itu ya, karena tadi misalnya ya tadi kata budget tadi ya. Nah sekarang setiap kali dengar kata budget itu kan sebenarnya nggak ada sesuatu yang ini. Jadi kata-kata yang aneh
itu menunjukkan sesuatu yang ada luka. Satu lagi, contoh terakhir ya. Anda suka nggak kalau ditraktir makan? Suka ya? Saya juga suka. Ada seorang bapak ya, dia aktivis di gereja. Jadi saya juga ditraktir tuh sama Pak Albert. Dia suka, saya senang, makanannya pinter lagi. Tapi bapak ini ya, kalau misalnya ditraktir dia nggak mau. Ya Pak, nanti malam kita makannya bareng ya, nanti aku bayar. Apa? Bayar? Nggak bisa, aku yang bayar. Kayak gitu. Jadi orang tuh nggak suka. Terus dia tuh sombong, sering pamer ya. Wah, aku nih baru dari luar negeri, aku baru beli ini, beli itu, semua pamer gitu. Tapi setelah dia lakukan itu, dia merasa menyesal. Kenapa gitu? Ya, jadi baru ngobrol-ngobrol dengan saya tanya, ada nggak pengalaman yang paling menyedihkan? Keluarga kamu gimana, papa mama kamu? Oh, saya itu keluarga yang sangat bahagia. Papa saya meninggal waktu saya 3 tahun, jadi saya nggak terkenal. Tapi mama saya itu orang yang sangat baik sekali sama saya. Nggak pernah mukul, nggak pernah marah, nggak pernah apa. Dia jualan kue setiap hari demi untuk menyambung hidup. Pas-pasan hidup. Tapi nggak pernah kekurangan. Apalagi dia pintar sekolahnya, dapat beasiswa. Nggak bayar di sekolahnya. Kalau di teman-teman di sekolah ada nggak kamu pernah dibully atau di? Oh enggak, teman saya baik semua. Kalau saya suka ngajarin dia. Oke, jadi nggak ada hal yang negatif yang saya lihat tuh treatment yang negatif itu pernah diperlakukan tidak adil atau nggak pernah ada. Ada aneh kan? Terus saya tanya, coba sekarang di sekolah atau di mana ya pernah nggak sih merasakan sesuatu yang kamu tuh malu sebenarnya? Saya pakai kata malu. Ada. Waktu 3 SD ada acara retreat keluar kota di sekolah itu, dan dia satu-satunya yang nggak daftar karena ada uang, mamanya tuh pas-pasan, semua daftar, dia nggak daftar. Lalu ada sahabatnya dia datangin, kamu nggak ikut retreat minggu depan? Loh, kenapa nggak mau ikut? Semua ikut kok, masa kamu nggak mau ikut? Aku bukan nggak mau ikut, aku nggak bisa ikut. Oh kenapa? Terus si sahabatnya ngerti ya, ada uang. Mama kamu nggak punya uang segitu aja untuk retreat ini nggak punya? Itu statement itu tuh secara spontan, bukan menghina. Mama kamu nggak ada uang untuk bayar segitu aja nggak punya? Ya malu sekali. Oke, kalau gitu, pokoknya kamu harus ikut retreat itu. Ya, aku akan daftarin, aku akan traktir bayarin kamu. Baik atau jahat? Baik. Tapi dia itu setelah ditraktir dibayar itu langsung ada satu luka. Aku nih ya retreat aja harus ditraktir orang. Sangat memalukan. Maka aku bersumpah tidak akan pernah lagi aku mau ditraktir. Karena traktir sama dengan memalukan. Itu wrong belief-nya yang ada. Dan aku harus tunjukin kalau aku punya sesuatu supaya tidak lagi diremehkan sama orang. Jadi kata, mama kamu gak punya uang untuk itu aja. Itu sangat-sangat menyakitkan. Jadi makanya dia tanpa sadar itu, aku show. Kalau aku punya apa, aku harus kasih tahu semua orang. Supaya aku merasa berharga. Ya, paham ya? Kayak gitu. Oke, kita masuk lagi ke sini. Jadi kita sebagai orang dewasa juga kita ingin menjadi orang yang bijak dan matang secara emosi. Semua pengen, betul nggak? Ya, tapi pada kenyataannya setiap kita ini kadang-kadang punya sifat kekanak-kanakan, childish. Ya kenapa sih masih kayak anak kecil aja gitu aja marah. Ini disebut dengan inner child, ya. Jadi inner child ini bukanlah disebabkan karena apa yang terjadi kepada kita, tapi apa respon kita terhadap satu kejadian itu. Jadi lebih banyak karena dari dalam kita. Jadi jangan nyalahin orang tua, jangan nyalahin orang lain. Ya, karena contohnya saya 7 bersaudara. Papa saya memperlakukan 7 anak itu sama. Kenapa saya yang terluka dengan tertolak? Yang lain enggak. Karena itu reaksi saya memaknai apa yang dilakukan oleh orang lain kepada kita. Ya. Jadi not from the event outside me, but from the response from the inside of me.
Jadi sekali lagi trauma itu ya bukan tujuannya kita nyalahin orang lain. Meskipun ada ya yang anak yang dibully itu yang memang sengaja disalahin. Tapi nggak semua luka trauma itu karena orang jahat sama kita. Bisa aja itu persepsi kita yang keliru terhadap satu kejadian. Ya, kita akan coba lihat. Sorry. Itu sampai jam berapa? Nah, saya ingin coba setiap kita lihat nanti kita ini punya inner child yang seperti apa. Ini ada 8, sebenarnya lebih dari 8, banyak ya. Yang pertama adalah the tantrum king and queen. Dari namanya aja king and queen, artinya menunjukkan satu power. Jadi ada orang kalau pengen sesuatu itu harus dikabulkan. Nggak boleh dengar kata nanti, nggak boleh dengar kata nggak boleh. Meskipun itu nggak penting. Sini nggak ada ya kayak ini ya. Nah, ada nggak? Ada yang ngaku ya. Jadi aneh ya suami saya tuh, kenapa dia tuh kalau udah ada maunya tuh harus diikutin. Ya, suami istri pergi ke mall, mau makan malam sama teman-temannya. Janjiannya jam 7 malam, mereka datang ke mall jam 7 kurang 5. Jadi udah mepet waktunya. Ya. Jadi suami istri akhirnya tergesa-gesa mau ke restoran di mall itu. Terus tiba-tiba si istrinya dekat restoran itu lihat ada toko tas lagi di sale 70% off. Ibu-ibu kalau dengar kata 70% ini gimana nih? Gemeteran ya. Sebentar. Sebentar. Kita lihat dulu ke sini. Itu tas yang aku dulu tuh kepengen beli ya. Ini sekarang lagi di diskon 70%. Ayo kita lihat dulu. Suaminya bilang, aduh, ini gak ada waktu lagi. Nanti aja kita makan dulu, ya nggak enak, udah ditungguin. Nanti kalau udah makan kita baru balik lagi ke situ. Enggak, aku kepengen sekali tas itu. Soalnya kamu kan baru minggu lalu beli tas, ya. Emang kamu butuh sekali tas itu? Enggak, butuh sih iya, tapi aku tuh suka tas itu. Nah ini kayak gini, ya nggak urgent, tapi dia kepengen, pokoknya harus. Suami sampai bingung, enggak nanti aja. Akhirnya masuklah makan dulu. Setelah makan, beres semua, beres, akhirnya selesai keluar. Tokonya masih buka untung. Ayo kita lihat tas yang tadi kamu punya. Gak mau, pulang aja udah. Kayak gitu. Pulang, gak mau, ngambek, tantrum. Nah kalau yang ketawa pasti ada yang pengalaman. Pasti ada pengalaman. Dan gak cuma istri aja, suami juga mungkin sama. Ya, tiba-tiba mau beli apa? Mau beli itu apa? Ganti aksesoris mobil, velgnya diganti, bumpernya diganti, supaya keren. Istrinya bilang, aduh, gak usah deh, ya. Kan kita masih ada kebutuhan untuk dana yang lain. Nah, nanti aja lah, toh ganti velg, nggak velg tetap maju kok mobilnya. Nggak berubah, kecepatannya sama. Ngambek, marah. Nah, something seperti itu. Kenapa bisa seperti itu? Ya, ini pasti dulunya tuh anak yang selalu dimanja. Jadi kalau ada apa-apa sama orang tuanya pasti dikasih. Jadi kalau misalnya pengen sesuatu nggak dikasih, tantrum, ngamuk. Jadi kalau anda bawa anak anda yang masih kecil, ya jalan-jalan, misalkan ke mall lah kita jadi, ya. Terus tiba-tiba anak anda misalkan anggaplah lagi 5 tahun, 6 tahun. Mami, aku mau es krim. Anda lihat anak-anak itu masih batuk. Dikasih nggak? Nggak. Dibilangnya apa? Jangan. Terus anaknya, enggak, aku kepengen saya es krim ini, kepengen. Terus dia teriak-teriak, nangis, dikerasin, guling-guling. Dikasih nggak? Kasih kan, malu ya, tentang semua pandangan dia. Itulah. Akhirnya anak ini akan jadi raja atau ratu. Pokoknya dia udah kayak ada satu setting. Kalau saya mau sesuatu, nggak boleh tantrum, nangis, ngamuk, teriak, pasti dikasih. Ya jadi jangan. Kalau orang tua udah bilang enggak.
Mau dia nangis, mau gimana, jangan malu sama orang lain daripada nanti anak Anda mau permalukan Anda. Udah bedanya. Ya, jadi sekali lagi kalau ada orang yang seperti ini, pasti yang selalu dimanja. Dari kecil pengen apa, penting nggak penting dikasih. Apalagi zaman sekarang nih ya, Anda yang jadi orang tua, dulu tuh sengsara, susah, mau beli apa juga nggak dikasih, benar nggak? Jadi punya pemikiran, aduh saya nggak mau anak saya kayak saya menderita dulu. Pokoknya mau apa aja dikasih karena saya duit sekarang nggak saya ada. Nah, banyak juga gitu. Akhirnya anaknya jadi seperti ini. Yang kedua, ya, yang kedua ini adalah manipulator. Manipulator ini sama dengan yang pertama ya. Pokoknya kalau pengen apa aja, dia pasti punya akal cara untuk mendapatkannya. Cuma bukan dengan tantrum, tapi dengan ngerayu, ngebujuk. Pinter ya. Nah ini balik lagi juga karena masa kecilnya. Kalau pengen apa-apa, dia pasti bisa dapetin dengan cara pinter ngerayu, pinter ngambil hati orang tuanya, pinter muji ya. Aku kan udah belajar dengan rajin ya, mana hadiahnya. Apalagi kalau orang tuanya pelupa. Papa udah janji kan dulu kan mau ngasih ini kan, bener nggak? Oh udah gitu ya udah. Ya, jadi hati-hati loh anak sekarang, apalagi pinter-pinter. Ya, beda dengan kita, kreatif sekarang tuh, caranya juga pinter. Jadi jangan sampai Anda terayu oleh sesuatu yang memang nggak boleh, jadi boleh. Jadi manipulator nanti anaknya. Yang ketiga, good soldier. Good soldier ini dari namanya aja udah good, ya, sesuatu yang baik. Makanya kayak luka itu tadi ya, luka emosi atau inner child itu nggak selalu kelihatan negatif. Ini good soldier. Good soldier ini ada orang yang selalu tampilnya menyenangkan, ya, smiling, ya, ketawa, tersenyum, ramah, ya. Meskipun dia diperlakukan gimana pun, dia tetap ramah dan baik. Padahal hatinya mungkin belum tentu. Ya, jadi selalu pakai topeng. Capek nggak pakai topeng itu? Capek. Ya, tapi ada orang yang seperti itu. Khususnya ini orang-orang yang dalam status sosial yang tinggi. Ya, misalnya golongan pendeta, golongan pengusaha yang terkenal, guru, pendidik dan sebagainya. Jadi jaga image, nggak boleh kelihatan bermasalah. Ya, makanya saya sering katakan kadang-kadang yang kasihan anak-anaknya. Misalnya pendeta ya Bu ya, kalau anak ibu nakal misalnya, anak pendeta nggak boleh nakal loh. Apa hubungannya anak kecil dengan bapak yang pendeta? Kan bapaknya. Emang nggak anak pendeta harus ngikutin langsung jadi suci gitu? Nggak juga. Ini akan jadi good soldier. Dengan terus kalau di Indonesia tuh paling banyak kata-kata kamu harus jaga nama baik keluarga. Wah itu. Awas ya, jangan bilang-bilang sama orang lain bahwa papa mama berantem ya. Awas ya, jangan bilang kita nih kekurangan uang. Awas jangan bilang ya, jangan sampai ada yang tahu ya. Nah ini dari kecil itu anak tuh sudah diberikan sesuatu tugas untuk menutupi kelemahan, menutupi aib. Itu akan menjadi good soldier nantinya. Selalu harus tampil baik. Kalau dia marah, dia cemberut, dia merasa bersalah. Ya, kalau dia misalnya lagi sedih, nangis, dia merasa bersalah juga. Nah, jadi makanya ini banyak yang hidden secret. Ya, dalam konseling Pak Sutri, ya di Indonesia tadi saya ngobrol-ngobrol ya, di Singapura apa problem, kalau di Indonesia sekarang ini kasus yang paling banyak itu perselingkuhan. Kenapa banyak perselingkuhan? Ya, karena sebenarnya ya mungkin sama ya, pada dasarnya nggak ada yang suami puas 100% oleh istrinya, istrinya puas 100% oleh suaminya. Tapi kalau di Singapura terus sibuk kerja, cari duit, cari kerjaan. Kalau di Indonesia banyak nganggur karena ada pembantu. Nah jadi karena nganggur ini, karena iseng ini, jadi konslet di luar. Jadi kalau ditanya ya, gimana hubungan kamu dengan suami istri? Oh puji Tuhan, haleluya. Oh luar biasa. Ini good soldier. Padahal selalu banyak ketidakpuasan.
sama pasangannya. Akhirnya di luar ketemu dengan orang yang bisa memenuhi kebutuhan itu, ya tadi konslet, makanya jadi perselingkuhan. Itu hidden secret. Jadi orang bisa bingung, loh dia tuh kayak gak ada masalah kok, tapi kenapa tiba-tiba dia punya simpanan di luar? Ya karena tadi ya, dia tidak pernah ngomong, dia pernah nggak mau cerita bahwa saya tuh lagi problem dengan pasangan saya ini lagi ada masalah gimana. Jadi malu ya, nggak mau kelihatan aibnya. Jadi tapi akhirnya jadi ini tadi. Ya, good soldier ini banyak ya saya alami dari orang-orang yang aduh, kenapa kamu lakukan itu? Ya kan malu Pak. Ya, jadi dasarnya malu, tapi ujung-ujungnya memalukan. Apa yang dia lakukan? Benar. Karena nggak tahan. Yang keempat adalah rebellion. Ya, ini orang yang namanya rebel ya, memberontak. Ini selalu menampilkan yang aneh-aneh. Ya, misalnya minum-minum, judi. Hal-hal yang impulsif yang dia lakukan kalau dia tidak suka itu. Sudah sepakat gimana, dia dilanggar. Nah, ini tipikal orang yang sebenarnya dari dulu tuh cari perhatian, jadi kurang perhatian. Ya, semua anak yang nakal itu tandanya butuh perhatian. Jadi anak yang nakal jangan dipukul, jangan dimarahin, tambah nakal. Kasih perhatian yang lebih, hilang nakal. Ya, jadi kalau dulu sekolah itu minum-minum, kabur, bolos, semua kenakalan remaja ini intinya adalah dia butuh perhatian yang lebih dari orang tua. Jadi kalau punya anak nakal jangan salahin anaknya, introspeksi. Ya, apa saya sudah memberikan perhatian yang cukup kepada anak-anak saya? Yang kelima adalah the champion. Nah ini yang mungkin saya pikir tuh banyak terjadi dalam Asia. Khususnya misalnya Singapura tuh kelihatan orang itu achiever semua. Ya karena sistemnya di sini tuh competitive spiritnya tinggi. Ini orang yang selalu ingin jadi yang terbaik dalam segala hal. Ya harus number one. Nah ini saya championship dulu. Ya kenapa saya championship? Karena saya dari kecil itu orang tua saya selalu muji anak orang lain. Anak sendiri gak pernah dipuji. Tuh anaknya si itu ya hebat loh, juara. Anaknya si ini ya, wah dia keren tuh bisa masuk ke ITB. Anaknya si ini ya, wah dia selalu orang tua saya tuh muji-muji orang lain. Meskipun tujuannya adalah supaya memotivasi kita seperti itu. Dan memang akhirnya saya akan menjadi orang yang kayak itu harus jadi, saya mau tunjukin nih ya, kalau papa saya ya muji-muji orang lain, saya juga bisa menjadi anak yang seperti itu. Jadi saya dari SD, SMP, SMA itu juara terus. Harus juara 1 targetnya. Kalau begitu jadi juara 2, juara 3 itu lowbat. Betul ya. Dan untuk mencapai juara 1 itu saya nyontek kalau perlu. Makanya ini yang saya bilang gak bagus. Anda sebagai orang tua jangan sekali-kali ngasih hadiah karena anak-anak juara 1. Karena ini tanpa sadar mindsetnya, aku kan berharga kalau aku ini juara. Itu bahaya sekali. Ya, kasih hadiah itu karena kamu tuh rajin, kamu tuh orangnya sopan, kamu tuh orangnya tekun, kamu tuh orangnya bla-bla ke arah sesuatu yang dari dalamnya. Kalau prestasi ini kadang-kadang tuh kita nggak selalu anak yang pinter itu tuh diukur dari juara. Saya tanya pada bapak ibu, anak yang juara 1 dengan anak yang juara 2 pinter mana? Pinter mana? Gak apa-apa, mindset Anda juara 1 dengan juara 2 pinter mana? Karena kita nggak tahu caranya dapetin juara 1, 2 itu seperti apa. Iya, tapi mindset di kita adalah juara 1 lebih hebat. Jadi kalau itu udah masuk kepada anak-anak, ya itu bahaya. Saya masih ingat ya, dulu waktu saya SMP kalau nggak salah ya, saya biasa juara 1. Tapi waktu itu tiba-tiba sakit tifus atau apa gitu ya. Dan saya akhirnya paksakan ujian,
dan nilai saya jatuh. Nah ini saya juara 2. Apa itu tiba-tiba saya gara-gara sakit saya jadi lebih bodoh? Enggak kan? Yang kedua, bisa aja kan Anda belajar, misalkan kalau waktu belajar bab ini, saya belajar ini, pas keluar semua yang kita pelajari. Pas saya belajar ini, yang keluarnya yang sana. Itu ada unsur faktor pelaku, faktor keberuntungan ada nggak? Jadi betul tadi. Jadi juara 1 not necessarily lebih pintar daripada juara 2. Nah saya waktu jadi juara 2 tahu nggak apa yang terjadi dengan diri saya? Saya down sekali. Saya merasa aduh gagal hidup saya. Yang kedua, apa yang saya lakukan? Kira-kira saya musuhin tuh yang juara 1 yang sebenarnya teman baik gitu ya. Saya musuhin orang ini karena dia yang menghancurkan hidup saya. Berarti gak? Jadi balik lagi ya, hal-hal yang sebenarnya itu sepele ya, tapi ini bahaya. Karena sekali-kali ya, kalau apalagi di Singapura saya lihat itu kan kompetitifnya tinggi. Tidak perlu harus jadi juara. Tidak perlu. Karena ini akan membuat kita ini terikat ya. Saya jujur ya, saya umur 50 baru saya sadar, aduh, ternyata championship achiever itu tuh melelahkan hidup saya. Saya baru umur 50-an ya, baru saya sadar dan saya bertobat dan saya dipulihkan. Ya nggak perlu anak kita tuh jadi superman, superwoman. Ya, jadi jangan pernah menghargai anak-anak kita atas achiever-nya. Karena achiever itu bisa coba anak-anak lomba berenang misalnya ya, hanya selisih berapa detik gitu loh ya. Tapi anak bisa, kalau kamu juara 1 nanti mau beliin sepeda. Kalau juara 2, sorry no. Itu sangat bahaya sekali. Ya, tapi kalau kamu udah belajar, udah latihan renang, udah rajin, udah bagus, udah apa, mau nggak jadi juara pun ya kasihlah penghargaan atas usahanya juga. Itu yang benar. Jadi menciptakan anak itu anak yang secara mental tuh sehat. Kalau ini tuh nggak sehat, saya jujur saya nggak sehat. Saya merasa hidup saya tuh capek. Dari kecil tuh harus jadi yang terbaik seolah-olah. Ya, akhirnya waktu saya kuliah di Amerika, karena saya ngambil konseling usia 46 tahun. Ya, 46 tahun saya sekolah lagi. Saya sekelas dengan mahasiswa orang bule ya di Amerika yang usianya 20-30 tahun. Kira-kira saya bisa nggak bersaing dengan mereka dari sisi bahasa, dari sisi usia? Kan nggak bisa. Tapi saya mindsetnya, saya nggak boleh kalah. Saya harus bisa bersaing dengan orang bule, dengan orang muda, harus bisa. Kan dari dulu mindsetnya begitu. Ya singkat cerita, satu kali saya sama istri sama anak-anak tuh diajak main pergi ke satu gunung gitu ya, yang bagus sekali. Saya kepengen pergi, kan di situ ada peach plantation, bisa metik sendiri buah peach apa. Udah kebayang seru sekali. Saya sebenarnya senang traveling juga. Saya mau pergi, istri saya mau pergi, dua-dua anaknya mau pergi. Tapi besok ada kuis. Kuis loh, bukan ujian. Cuma kuis mingguan. Minggu lalu saya kurang sempurna nilainya. Jadi minggu ini saya harus kejar. Jadi kira-kira saya ikutnya. Itu keluar kota ya, 3 jam. Saya kepengen pergi. Tapi gara-gara mindset championship ini, saya harus belajar. Nggak pergi. Istri saya kecewa, 2 anak saya juga marah-marah. Dan saya juga kecewa sebenarnya. Lalu saya ke library, ke perpustakaan, saya coba belajar. Setengah jam, 1 pun nggak ada yang nempel ke sini. Karena pikirannya masih kepengen main tadi. 1 jam saya paksain, nggak masuk juga. Saya frustasi, saya banting tuh buku. Aduh, saya tuh ngapain ke Amerika tuh ya, belajar-belajar gini ya. Usia segini tuh saya mau cari apa? Kenapa kok saya hidupnya kayak menderita gitu loh. Kayak ada satu ikatan yang kayaknya saya nggak bisa bebas. Nah di situ saya nangis. Tuhan, apa yang terjadi dengan hidup saya bilang tuh ya.
Terus Tuhan bilang ini sama saya tuh jelas, Ikhwan, siapa yang harus nyuruh kamu dapat nilai A? Karena target saya straight A, semua tuh harus bisa A. Siapa yang nyuruh lagi kamu dapat nilai A? Emang penting A itu buat kamu? Saya jadi di situ iya ya, kenapa saya mesti dapat nilai A? Yang penting lulus aja. Yang penting saya ngerti ilmunya, saya beli lulus, saya pulang ke sini nggak ada yang nanya, ada nggak di antara Anda yang pengen tahu GPA saya berapa? Nggak penting, tapi itu menurut saya penting sekali untuk jadi juara. Nah di situ sebenarnya titiknya saya bertobat. Saya ambil kertas, ya, saya ambil tulis. Target saya semester ini adalah berapa? C, saya tulis ini. Dari A saya turunin jadi C. Pokoknya lulus aja. C itu lulus kan. Kalau D harus ada ini ulang. Target saya C aja. Nah setelah itulah saya merasa hidup saya itu colorful. Setiap minggu saya main sama istri, sama anak. Sabtu nggak pernah pegang buku, nggak pernah belajar. Minggu setelah gereja makan, baru saya ke library. Sebisanya aja gitu sampai malam. Akhir semester nilai rata-rata saya berapa? A minus. Senang nggak? Senang, targetnya C, dapat A minus, saya bonus itu. Wah, happy sekali. Coba kalau target saya A, saya dapat A minus. Nah ini yang membedakan sebenarnya, ngerti nggak? Jadi kan cuma dipermainkan oleh apa yang ada dalam diri kita. Jadi hati-hati, achiever itu. Ya, achiever itu adalah sepertinya kalau orang lain bisa, aku harus bisa. Kalau orang lain makan nasi, aku juga makan nasi, bahkan harus sama. Saya nggak tahu di Singapura ini gimana ya, tapi saya mendengar ada saudara saya juga di sini ya. Itu orang tua tuh paling bangga kalau anaknya tuh prestasinya bagus. Ya nggak salah, ya, tapi yang kasihan anaknya. Itu aja. Ya, anak itu butuh apa tau nggak? Bukan cuma intelektualnya, butuh emosional diisi. Anak yang kurang waktu bermain itu pasti problem udah mau besarnya. Anak sepinter apapun ya, kalau dia nggak punya satu emosi yang bisa riang, bisa apa, itu kan problem. Makanya kenapa kesehatan mental sekarang itu tuh sangat perlu sekali. Angka bunuh diri yang paling tinggi itu di mana? Ya? Korea, Jepang. Karena mereka sangat mementingkan tentang prestasi. Anak-anak tuh stres semuanya. Ya, ini yang saya pikir harus Anda benar pikir. Ya, kenapa dulu enggak? Dulu enggak, tekanannya enggak sebesar sekarang. Anak-anak punya enggak waktu bermain? Atau semuanya diisi dengan jadwal les Mandarin, les Inggris, les yoga, les renang, les kungfu, les apa, semua daftarnya les semua. Tadi saya ngobrol katanya, ini sampai berapa? Banyak yang nggak bisa kan Sabtu itu waktu les. Yang udah Senin sampai Jumat itu ke sekolah capek, Sabtunya les. Jadi maksud saya bukan berarti salah les itu, tapi tolong pikirkan. Karena kita berdua juga dulu mengalami hal yang sama ya. Kita berdua itu nggak punya sense of music sama sekali, nggak ada bakat musik sama sekali. Jadi begitu punya anak, wah, ambisi anak kita nih nggak boleh kayak kita, harus bisa musik. Langsung dilesin piano, langsung les gitar, les semua alat-alat musik dilesin. Habis duit, habis waktu juga buat anak, ya. Tapi anak saya nggak ada bakat, nggak suka. Yang perempuan, kalau pesanan saya perempuan dan laki ya. Yang perempuan masih mending lah ya, lumayan. Sekarang dia minimal nggak jauh, ya masih bisa main organ. Tapi juga nggak excel, memangnya nggak terlalu gimana. Tapi anak laki saya yang paling menderita. Dia udah tangannya gede-gede gitu ya, suruh main di les piano, dipaksa gitu, nggak berhasil. Sampai gurunya juga frustasi ngajarin anak saya laki itu. Tapi begitu akhirnya kita stop ya, kita sadar bahwa ini nggak bisa dipaksain. Dilesin bayar mahal juga. Akhirnya dia olahraga, ikut klub ya, basket, tenis, berenang. Wah, dia memang jago sekali.
Ya, sampai sekarang pun semua olahraga tuh dia nikmatin. Jadi dulu bukannya dilesin musik, dilesinnya olahraga harusnya dulu tuh. Nah ini kebodohan kita, karena kita punya ambisi kepada anak-anak, dan ternyata anak-anak memang nggak bisa. Ya jadi kasihan gitu loh kalau begitu. Sini nggak ada ya, kelihatan kalau dari muka-mukanya nggak ada yang nggak menyesal gitu. Ya mulai hari ini bertobat ya. Kasih waktu anak-anak happy banget. Karena gini, dunia anak itu dunia play. Belum saatnya anak untuk diajak terlalu serius. Cobain ya, supaya emosinya tuh sehat gitu. Ya, oke, next. Yang berikutnya ini saudaranya dari yang tadi, itu adalah perfeksionis. Orang yang perfeksionis itu adalah dia nggak bisa mentolerir kesalahan meskipun kecil. Ya, hidup itu harus sempurna sama seperti Bapak kita di surga. Katanya begitu. Ya, ini nanti istri saya akan sharing. Dia seorang yang sangat perfeksionis dulu. Ya, sekarang udah dipulih. Kenapanya? Ini karena biasanya kalau orang yang perfeksionis itu dia punya masa lalu yang penuh dengan pressure, tekanan. Salah sedikit aja, misalnya, "Mah, aku ulangan bagus nih. Dapat berapa kamu?" "Dapat 9, Mah." Udah berseri-seri pengen dipuji. Mamanya bilang, "Kamu tuh gak teliti. Kenapa gak 10? Sebenarnya kalau kamu teliti bisa dapat 10." Nah itulah dia akan pasti besar jadi orang yang perfeksionis. Gak boleh. 9 itu adalah kamu tidak teliti. Kamu melakukan kesalahan. Kamu teledor. Jadi harus sempurna. Ya, saya menemukan kemarin seorang ibu ya, tulisannya gede-gede. Padahal dia tuh ininya apa, tubuhnya kecil biasanya. Yang mirip-mirip kayak sama Anda lah, segitu. Nah, tulisannya gede kecil. Hah? Kecil ya, biasanya begitu. Tapi kira-kira model seperti ini tulisannya gede-gede. Saya tuh bingung ya, baru nemu ini perempuan kok tulisannya gede-gede. Saya tanya, "Kamu tulisannya gede-gede banget ya?" "Iya," katanya gitu. Dari dulu, dari kecil memang tulisannya gede. "Enggak sih, dulu waktu kecil tulisannya kecil. Terus kenapa bisa jadi gede gini?" Satu kali mamahnya tuh nyuruh dia nulis nulis amplop ya, untuk yang ke kematian tuh PEPAU ya, kasih uang untuk kematian. Ya tulisin namanya, jadi gitu ya. Terus si anak ini perempuannya nulis turut berduka cita dari siapa? Mamanya gitu, "Kamu tulisan kecil banget, mana bisa dibaca ini, ganti." Sangat menyakitkan. Sobek, ganti amplopnya. Ya, uangnya diambil. Akhirnya si anak itu tulisin lagi gede. Sejak itu tulisan jadi gede. Dia tidak mau lagi dimarahin karena tulisan kecil. Jadi tulisan kecil sama dengan memalukan. Tulisan kecil dimarahin. Nah itu bilik-bilik yang akan muncul. Jadi hati-hati ya, hal-hal yang sebenarnya hal yang biasa tapi bisa jadi dampaknya tinggi. Ya di sini yang perfeksionis siapa ya? Orang yang bilang misalnya, bagus dong perfeksionis itu. Semua pekerjaan dia kan pasti above average, benar nggak? Ya saya bagus. Tapi kalau Anda jadi bawahan, ya, kalau Anda seorang yang perfeksionis jadi bawahan, bos Anda pasti happy, pasti senang dengan Anda. Tapi kalau seorang perfeksionis Anda jadi bos, semua bawahan Anda menderita, pasti nggak puas dong. Jadi pasti dimarahin. Jadi orang yang perfeksionis biasanya akan melukai sekitarnya, karena nggak mungkin ya standarnya itu sama. Ya, istri saya nanti akan cerita ini. Yang ketujuh, blamer. Blamer itu adalah kalau ada konflik selalu nyalahin orang, namanya juga blame. Ya, kalau ada salah, iya sih, tapi kan gara-gara dia tuh. Iya sih, tapi ini kan gara-gara ruangannya begini, karena mesinnya begini, karena kondisinya dia nyalahin orang lain. Ya, nggak pernah bisa menerima kesalahan sendiri. Kalau ribut suami istri, pasti yang salah orang lain. Meskipun udah jelas-jelasan dia yang salah, ya tapi, nggak pakai tapi, balikin lagi orang lain yang salah ujung-ujung.
Atau ya, blamer itu bisa ke orang lain, bisa juga ke diri sendiri. Selalu kalau ada apa-apa nyalahinnya diri sendiri. Kalau di rumah ada masalah, ada apa, ya ini gara-gara aku sih. Ya memang ini bodoh aku nih. Ya memang aku nih selalu jadi problem maker. Ini tipikal orang blamer seperti jadi bisa blame orang lain, bisa blame diri sendiri. Kenapa the blamer ini? Ya ini terjadi karena anak yang selalu disalahin dan selalu jadi kambing hitam waktu kecil itu. Jadi kalau anak ini biasanya sindrom anak pertama ya, yang harus jaga adik-adik. Kamu tak bertanggung jawab ya sama adik-adik ya. Dia cenderungnya jadi blame. Ya blame itu jadi kan dari kecil tuh selalu disalahin, selalu jadi kambing hitam, meskipun gak salah aku yang disalahin. Jadi udah gede itu dia merasa gua gak mau disalahin lagi. Kalau ada salahin dia tunjuk orang lain. Atau tadi jadi diterima, ya udahlah. Pokoknya kalau ada masalah ini gara-gara aku. Gara-gara aku. Ya, ada seorang laki-laki ya, bapak-bapak udah umur 40-50-an, dia selalu merasa kalau di kantor ada problem dia merasa feel bad. Padahal bukan salah dia. Nah ternyata dia itu dari kecilnya, dia anak pertama, dia punya adik perempuan, laki juga adiknya. Adiknya nakal sekali. Nah satu kali mamahnya sama papanya bilang gitu, kamu nanti ya jaga adik kamu ya. Papa mau berangkat keluar sebentar, nanti awas jaga adikmu, jangan adiknya nakal loncat-loncat kayak gitu. Ya jaga adik kamu. Dan mama papanya pergi, terus dia bilangin sama adik, kamu jangan nakal ya, nanti aku selalu yang disalahin. Ya, terus dia awasin, gak berapa lama dia ke toilet sebentar. Dia ke toilet, begitu dia keluar dari toilet, adiknya udah berdarah, kepalanya udah jatuh. Gak berapa lama papa mamanya datang. Apa yang dilakukan oleh papa mamanya? Nggak ngomong apa-apa, langsung kamu disuruh jaga adik kamu, gak bisa gebukin. Ya, salah nggak? Kakaknya salah nggak? Enggak. Tapi dia merasa pokoknya kalau ada sesuatu problem di rumah, that's my fault. Nah mindset itu tuh terbawa sampai kuda gede. Dia jadi blamer kepada dirinya sendiri. Yang baru selesai catatan, iya betul. Sampai sekarang kalau ada apa-apa di kantor ya, kerjaan, aku tuh jadi merasa mungkin ini gara-gara aku, gara-gara aku. Ya, oke, yang terakhir itu adalah the savior. The savior ini namanya bagus juga kan, juru selamat. Kenapa bisa dibilangin luka? Ya, savior itu adalah orang yang kalau melihat orang lain bermasalah, orang lain susah, dia pasti tolong. Apapun resikonya dia tolong. Ya, misalnya Pak siapa namanya? Ada Bos. Pak Bos. Bos. Pak Bos. Kalau bos udah pas lagi, Pak Bos. Boleh nggak Pak saya pinjam duit Pak? Ya, misalnya berapa? 50 juta. Gede banget. Ya Pak, ini papa saya masuk rumah sakit, harus segera dioperasi. Aduh, saya nggak ada 50 juta sekarang. Beneran, saya nggak. Kalau ada saya tolong. Tapi Pak Bos, saya hanya ngomong tuh sama Anda loh, please. Ya, kalau nggak sama Anda saya nggak berani minta tolong. Oh gitu ya. Ya udah, nanti 2 hari lagi datang. Pinjam ke siapa-siapa semuanya dipinjemin. Langsung 50 juta keluar. Itulah savior. Ya kalau mampu masih mending. Nggak mampu dia berkorban. Jadi banyak kasus orang yang punya utang dikejar-kejar, tapi bukan membeli saya untuk nolongin orang lain. Bagus gak juru selamat itu? Kenapa bisa orang jadi savior? Ya, apalagi yang tadi kata-kata hanya sama bapak saja loh saya ngomong tuh. Udah merasa dirinya tuh berarti sekali. Nah itu sebenarnya kuncinya di situ. Aduh, dia tuh hanya minta tolong ke saya, ke yang lain gak berani. Berarti saya ini orang unik deh. Nah ini ya. Jadi inner child-nya itu adalah anak yang kalau dari dulunya tuh nggak dianggap, nggak masuk reken, ditinggalin, nggak ada apa-apanya.
nggak pernah ditanya pendapat, nggak pernah diajak main. Dia akan merasa dirinya tidak berharga, tidak penting. Nah ini biasanya cenderung menjadi orang yang kalau begitu udah dewasa, diminta tolong, diminta nasihat, diminta apa, pasti dia akan lakukan. Ya, jadi sekali lagi, Savior itu hanya Tuhan Yesus saja udah. Jangan menjadi Savior. Meskipun sebenarnya kasusnya kadang-kadang ada juga orang kaya. Orang kaya yang jadi Savior. Dia merasa kalau saya nggak tolong, merasa bersalah. Tapi setelah itu dia merasa dimanfaatin. Karena balik lagi orang Savior itu pasti dimanfaatin. Udah tau lah, kalau Pak Boas ini saya pinjam apa pasti dikasih. Nah udah mindset itu tuh semua orang akan datang, benar nggak? Dan tahu triknya pokoknya, aduh Pak, please. Kata please tuh udah langsung rilis. Hati-hati ya. Oke, jadi 8 jenis ini. Satu, tantrum king and queen. Jadi raja dan ratu karena ini anak yang dimanja. Kedua apa? Lupa lagi. Hah? Manipulator. Sama. Dia jadi sama dengan the king and queen, tapi dia pintar ngerayu. Yang ketiga, good soldier. Ya. Jadi orang selalu tampil harus baik, nggak boleh kelihatan negatifnya. Yang keempat, rebellion, cari perhatian. Yang kelima, champion, achiever. Yang keenam, perfeksionis. Yang ketujuh adalah dreamer. Ya, yang ke-8 savior. Oke, sebelum penyembuhan mungkin istri saya mau nambahin dulu tentang tadi perfeksionis atau iman yang lain. Ya, di sini siapa yang perfeksionis angkat tangan? Grupnya saya. Menikmati nggak sebagai seorang perfeksionis? Saya sangat menikmati perfeksionis itu sampai saya kuliah. Menjadi disaster tuh ketika menikah. Menjadi disaster, ya. Jadi segala sesuatu saya lakukan harus sempurna. Saya tidak tahu kenapa, tetapi ketika saya konseling, saya menyadari bahwa perfeksionisnya saya itu datang ketika SMP 1 ada pelajaran menyanyi di depan kelas. Satu persatu dan tampil di depan dan diiringi gitar. Ternyata saya nggak pernah tahu kapan itu harus masuk. 3 kali intro diulang, saya tetap nggak bisa. Dan sekelas mentertawakan saya. Di situ saya berkata dalam hati, lain kali kalau saya melakukan segala sesuatu, saya harus bagus. Satu tujuan yang mulia, yang bagus gitu kan. Akhirnya saya menjadi orang yang perfeksionis. Saya menjadi juara, apapun yang saya lakukan saya sempurna. SMP, SMA, kuliah. Dan memasuki pernikahan. Saya anak ke-8 dari 9 bersaudara, nggak ada suara. Pak Iwan, dia anak laki-laki, anak kedua tapi laki-laki pertama. Dia seorang leader dan suaranya tuh boleh dibilang didengerin di keluarganya. Nah, di dalam pernikahan saya berharap bahwa saya tuh diketawain karena saya tidak perfect dan saya bertujuan tuh bahwa pasangan saya juga jangan sampai dipermalukan oleh orang lain. Jadi saya berharap Pak Iwan juga menjadi seorang yang perfect. Caranya dengan cara apa? Saya kontrol dia. Jangan begini, jangan begitu, harusnya begini, saya kritik itu. Supaya tujuan saya apa? Bagus tujuan saya. Supaya dia jangan melakukan kesalahan. Tetapi dengan kepribadian yang berbeda, konflik terjadi. Konflik terus-menerus terjadi dan sampai saya sendiri menjadi putus asa. Saya nggak tahu harus berbuat apa lagi. Nah, setelah itu lahirlah anak-anak, Michelle dan Raymond. Mereka adalah sasaran saya untuk saya kendalikan. Saya juga tetap mempunyai harapan bahwa anak saya juga jangan diketawakan seperti saya. Jangan dipermalukan. Jadi saya kontrol dia. Harus begini, pakai baju harus begini, jangan makan gula terlalu banyak nanti gendut apa segala macem. Saya senang baking waktu itu ya. Jadi biasa anak-anak kan suka kalau mau baking, mami ikut kan. Saya bilang jangan. Nanti aja kalau udah selesai baru makan kuenya. Jadi dalam pikiran saya apa? Saya nggak mau berantakan karena keperfekan saya itu berantakan kan, repot.
repot jadinya nanti, karena saya nggak suka seperti itu. Nah, beranjak dewasa, kemudian satu hari ketika Pak Iwan kuliah di Denver Seminari, kita tinggal di apartemen. Di situ ada telepon rumah bunyi, saya di sebelahnya. Saya nggak mau angkat tuh telepon. Pak Iwan sampai marah ke saya. Angkat telepon, saya bilang nggak mau. Kenapa? Inggris saya nggak bagus, jadi saya nggak mau ngomong. Ya, setelah itu di akhir tahun kuliah ada Pak Iwan bilang ke saya, minggu depan kita ke Colorado Spring ya, untuk konseling. Karena sering saya tolak, karena saya tahu kalau konseling pasti ketemu dengan bule-bule, itu paling saya hindari. Tapi karena sering saya tolak dan itu luka dia, lukanya ada ditolak, daripada berantem ya udahlah saya iyahin. Ya, besok mau konseling, malam itu Pak Iwan bilang ke saya, besok kamu ke Colorado Springs. Kata kamu itu seperti hantu di siang bolong. Berarti saya datang harus sendirian tanpa dia. Itu buat saya tuh sangat menakutkan. Tetapi untuk membatalkan, saya juga tidak ada keberanian untuk membatalkan dengan bule yang harus segala sesuatu dengan komitmen. Singkat cerita, akhirnya saya diantarin ke sana. Dan disitulah awal pemulihan saya dengan Inggris yang terbatas, tapi di situ saya dibukakan tentang keperfekan saya. Jadi memori tentang nyanyi di depan kelas itu nggak pernah muncul sampai pada saat konseling itu saya diingatkan kembali memori itu, bahwa kamu tuh mau menjadi perfect, kamu tuh menciptakan robot-robot ke dalam diri anak-anak kamu. Kamu ingin anak-anak kamu seperti ini. Setiap anak itu unik di mata Tuhan. Kenapa kamu harus menciptakan robot di dalam kehidupan mereka? Kemudian satu pertanyaan, Tuhan, kamu mau perfect ya? Saya bilang iya Tuhan, saya mau perfect. Berarti kamu mau seperti Tuhan. Nah, jawaban Tuhan itu seperti menampar saya. Disitulah saya bilang, Tuhan ampuni saya. Saya nggak mau lagi menjadi seorang perfeksionis. Saya putuskan segala ikatan yang membuat saya perfect. Akhirnya saya pulih. Inggris saya nggak berubah, keberanian saya muncul. Dulu gara-gara nyanyi di depan kelas, saya berdiri di depan kayak begini untuk bersaksi seperti ini, saya nggak berani. Jangankan berdiri di sini, ada pelajaran kan? Kalau di kelas tuh gantian, saya hitung dulu nih, saya kebagian nomor berapa, saya persiapan di situ. Pas udah di persiapan, itu jantung saya duk. Tetap saya takut. Kemudian saya bilang, aduh jangan takut. Saya berusaha melawan ketakutan saya. Saya remas, saya gigit lidah, cubit ini, cubit itu. Ketakutan itu muncul. Sampai akhirnya pemulihan yang saya lakukan, saya harus akui bahwa memang saya takut. Saya akui Tuhan, saya takut. Dan rasakan ketakutan itu. Ketika kita makin melawan, ketakutan itu makin memuncak. Dan disitulah awal pemulihan saya tentang perfeksionis. Ya, saya berharap pengalaman saya ini juga menolong. Mungkin di sini juga saya tahu keterbatasan pembantu. Segala sesuatu tuh harus dilakukan oleh suami istri, yang membuat tuh segala sesuatu tuh harus seefektif mungkin dan seefisien mungkin. Tetapi ingatlah bahwa anak-anak juga punya waktu untuk, satu hal lagi yang saya lupa, perfeksionis itu adalah luka saya, tapi bukan luka pasangan saya dan juga bukan luka anak-anak saya. Jadi mereka tidak sama sekali tidak terluka dengan perfeksionis, tapi mereka terluka dengan cara saya mengontrol mereka. Jadi satu statement ketika kita udah pulih, anak saya Michelle bilang gini, kalau ngomong sama mami itu hanya 3 hal: nasihat, larangan, perintah. Nggak ada yang fun yang dilakukan sama mami. Dan disitulah saya menyadari, iya ya, tapi waktu sudah lewat, anak-anak sudah gede, saya juga nggak bisa mengulangi untuk mereka. Tapi satu hal yang bisa saya lakukan adalah saya meminta maaf kepada mereka atas apa yang saya lakukan. Dan butuh waktu yang lebih lama untuk saya tuh menebus waktu itu, yang saya sering sebut redemption time. Tidak mudah, tapi kalau sekarang anak-anak masih kecil, this is the time untuk mengubah cara kita untuk tidak menjadi perfeksionis kepada anak-anak. Karena yang perfect itu adalah Tuhan.
Dan anak-anak biarlah dia menjadi diri dia sendiri. Jangan kita juga mengubah anak-anak itu menjadi robot atau mindset kita ditaruh di dalam kehidupan anak-anak. Itu aja. Terima kasih. Oke. Ini baru satu contoh loh, masih banyak contoh. Kita sampai jam 12 malam. Oke, ada pertanyaan? Silakan.